Nanti ya sih baik. Sulit. Setengah. Ada. Bawah lorong atas dada. Kemudian selama Imam Syafi'i kiri bawah dada untuk ngandut jantung. Ngandut jantung. Dalam Imam Hambali katanya Abu Maliki justru sih lurus dia beri masyarakat Maliki. Dari Abdul kan ikut Imam Syafi'i penting agak kirian sekali karena ini untuk membantu jantung ini bau nah apabila mendamping dulu waktu besi boleh bernafas dari selaputnya beliau dalil daripada hadis Rasulullah SAW. Jadi masing-masing daripada para ulama memilih awal memilih. Bahkan si bawa pusat ni Ali bin Abi Thalib meriwayatkan Amin sunnani Rasulillah fi sholati wa da'ul yadaini tahta surati. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah di waktu sholat adalah nunduk iman di bawah pusat. Nah, kalau beliau kan banyak juga di bawah pusat. Dari lamun itu sedikit biasa, ya, mana sembahyang dia yang tadi artinya menunjukkan apa ya, ia termasuk masih belum spring strukturnya sih harus pada artinya syarat-syarat wajib, namun ketika termasuk bagian sunnah. Adapun lain problem masih termasuk. Dari mana ini kan harus jadi kelu gerigi itu adalah lurus lep pergelangan mengken sak. Dari itu yang jadi ini dapat berkembang. Dalam rumah ada tiga kedalaman. Daya si kemudian si sematan dari si Salati ada. Niki masalah niki mandi jalur Jumatnya kita. Jadi sedeman waktu Jumatnya kita sunatan mandi niki atau sejalur niki matatan setelah Jumat masih bangun sunat mandi. Nah niki sebab yang penasang niki masalah ni nah misal niki kan dia alur Jumat maras jerak zuhur tau mandi. Nah niki dengan baru ni nama angkat sambat niki kita. Di dalam ibarat sebelum berisikan mendatangi salat Jumat. Isikan mendatangi berarti sebelum salat Jumat. Baik Nina maupun Mama sejak melaksanakan salat Jumat ia disunahkan mandi. Nah, lamun setelah salat Jumat sunat mandi temani. Sunat mandi untuk bersihan dengan benar. Nah, Jumat dia berkaitan dengan salat Jumat. Namun apabila suatu kebagusan tergawe ini jalur Jumat jelas berlipat ganda pahala. Berlipat ganda pahala. Dari memang namun sebelum dimakan berkaitan dengan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri kajian-kajiannya ini sehingga tidak batal lah khutbah Jumat itu ketika diawali dengan Bismillah. Kamu sendiri kira-kira bagaimana itu? Dan nanti hukum buka termasuk hukum khutbah mukatmu. Memang lamun khutbah kan diawali Bismillah. Jadi termasuk bagian daripada Bismillah adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sehingga apabila misalnya lamun mengawali khutbah dengan Al-Fatihah, maka wajibnya baca Bismillah. Dalam kaitan dengan Al-Fatihah, dia berkaitan dengan khutbah. Ya, namun misalnya ini kasar, misalnya ini niatan Al-Fatihah ini adalah merupakan hanya bagian daripada khutbah, maka dia perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga demikian sopuk amaliyah ini berkaitan dengan
dua amalia isi jadi tentu sebelum berkaitan kerja qiraat al-Fatihah sebagai kasat Al-Quran dan berkaitan kerja khutbah sehingga Al-Fatihah sebagai mukadimah daripada khutbah. Nah, nanti lah murid baca Bismillah karena ia pandang khutbahnya adalah karena khutbah merupakan unsur Bismillah yang merupakan unsur khutbah kan, yang merupakan unsur khutbah. Sejadi unsur khutbah adalah fahami. Alhamdulillah. Tidak yang berlaku nanti hadis Rasul dengan kalau dibalik ini kita bersunat kan. Ya jadi kuma amin zibalik itu Bismillah sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang barusan mungkin yang ketika dia berdiri di mimbar kan duduk lagi tuh. Mungkin dia syarat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Azan kedua baru khutbah. Maka mungkin itu yang dimaksud dengan ustaz yang dilewatin tadi itu Pak Ustaz. Apa dia ketika naik ke mimbar kan naik di cerita ini. Nah, dikasih tongkat. Ada saya kasih tongkat Pak. Kalau nggak pakai tongkat nggak saya kasih lewatin. Penting juga nih. Nah, harus pakai tongkat. Kalau nggak tadi nggak gunakan tongkat bisa jadi khatib di sini. Makanya tetap jadi khutbah setiap pas itu. Nah, berangkat dia ke mimbar kan salam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Walaupun itu kembali ke belakang sebenarnya. Salam dulu baru Bismillah kalau dalam semuanya. Nah, mungkin itu dikatakan itu apa setelah azan kedua baru dikatakan kalau dia kan Bismillah lalu batal gitu. Berarti memang di dalam sabda Rasulullah namun dalam kaitan dengan khutbah assalam qabla al-kalam. Jadi salam dulu baru kalam. Jadi dia ada Bismillah. Namun membaca Bismillah ya tetap kembali kepada qul a'udzu ibadah kalau tidak perlu dijarang. Hanya dan terkesan bahwa Bismillah adalah merupakan bagian daripada khutbah. Jadi si cara Rasulullah adalah assalam qabla al-kalam. Jadi salam dulu sebelum berkhutbah. Ini perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang juga masih setelah menerima tongkat lah. Tongkat ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Nah cuma kadang-kadang kita jadi mimbar, jadi tongkat harus tegak sebelah kiri. Imam kanan berlekah di bagian senderan mimbar. Ya makanan. Jadi tongkat tegak sebelah kiri. Nah ini cara Rasulullah SAW. Jadi ini cuma pas tongkat Rasulullah waktu berkhutbah. Apakah ya kadang-kadang Rasulullah ya doa kita di Rasulullah kan 63 tahun kan kita 60 tahun. Nah, sekalipun akan berumur 100 bajang lagi bajang tetap sunat megel tongkat dengan imam kiri kemudian imam kanan berlekah. Nah, terus ya memandang akan jamaah, mandang jamaah dia mandang konsel, dia mandang konsel. Jadi Rasulullah kan mandang jamaah, anti narak jadi alaqah. Jadi kita sih jadi jamaah pun harus memang memandang hati, lewat bisa. Karena cuma kadang-kadang terlalu dulu tahu dan doa lalu, nasi kemudian termula arah hubungan antara si mutakalim dengan mukhakab sehingga dengan demikian lebih jelas harus pahami mana. Dan si kedua adalah untuk menghindari ini ngantor. Sehingga kalau untuk ini biasa ngantor. Dia terdengar aja kata khutbah. Kadang-kadang jauh berulang mulai wayangnya kuat turun nih. Malah bertopon. Malah dengan wahonen. Karena apa dia? Karena dia tidur. Tapi saya mau pulang ke Guru Saleh, si Guru Saleh dosen, ya sampai tidak jadi guru, sudah khusus ganti gitu, dengar macam khatib sini, datang ceramah, terkenal sini,
Kebetulan dalam tokol cerita dulu Pratang untuk pindah dari dia kejepit telur. Masalahnya dulu tidak asik gede. Kan awalnya dia kadang lantai kadang-kadang itu dulu kan lantai tak tokol ke Jumat. Jadi kesimpulannya memang setelah kuasa Rasulullah SAW, namun di zaman Rasulullah kan sekali khutbah. Apa sekali azan maksudnya? Ya azan waktu untuk mengumpulkan yang doa. Kemen Rasulullah baik langsung baca khutbah, kemudian duduk antara dua khutbah. Nah kemudian berijtihadlah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan kadang-kadang ini remehan sebagian semata jari. Karena ini Utsman bin Affan ya, karena ijtihadnya azan berkali ini. Jadi ala seperti riwayat yang kena misalnya Rasulullah istirahat. Dia waktu giliran dia Siti Aisyah. Dah Abu Bakar hilang. Misalnya. Nah ini terjulur. Datang Umar bin Khattab. Belum masih. Dia mendapat Utsman bin Affan langsung lurus. Sambut Utsman bin Affan. Sambut Utsman bin Affan. Bahwa terus sahabat-sahabat selainnya. Lewat datang Abu Bakar Siddiq kok biasa-biasa Rasulullah. Lewat datang Umar bin Khattab biasa-biasa. Dia datang Utsman bin Affan langsung sambut Utsman bin Affan. Menurut perasaan persahabat langsung mensampaikan si Rasulullah. Tapi bahasa Rasulullah dia tersopan berlaku pada dengan isi pemulia si Rasulullah apa si Allah Subhanahu wa taala timpal dengan sini penjelasan pemuliaan si Allah taala asal daripada Rasulullah. Berarti Utsman bin Affan ini memiliki suatu amaliyah isi memang mendapatkan surprise dengan dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung perbaiki topol si Rasulullah diperbaiki juga. Nah iya sih berijtihad banyak ijtihad daripada Utsman bin Affan termasuk azab 2 kali. Nah, jadi namun menurut ajaran kita apabila sahabat berijtihad sampai melakukan suatu pegawaian istinara di zaman Rasulullah SAW, nanti dia diikuti ijtihad sahabat ini berarti dia ikuti sunnah Rasulullah secara total. Karena Rasulullah mengatakan alaikum pertama kan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib pada ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelah aku. Nah termasuk kan Utsman bin Affan termasuk adalah khulafa'ur rasyidin. Kemudian kedua Umar bin Khattab khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar Siddiq khulafa'ur rasyidin, Ali bin Abi Thalib khulafa'ur rasyidin. Nah banyak isi apa? Dia mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin dengan alasan mengikuti Rasulullah. Kadang-kadang dia alasan hadis daif pada faedah amal menurut ahli sunnah wal jamaah adalah bahwa untuk dia jadi amal, faedah amal, bahwa jadi alasan. Sehingga dengan demikian pertama juga terbatas pada khulafa'ur rasyidin. Apalagi mari lebih luas. Ashabi kan nujum ayyuhum iktada itu. Sahabat pun marah bintang, bim-bim ikuti pada maratan bintang dapat petunjuk. Malik lebih luas Malik. Al ulama wasatul anbiya, ulama wasatul anbiya. Nah, ulama wasatul anbiya berarti adalah ulama adalah merupakan gambaran daripada si para anbiya. Makanya di bahasa Rasulullah SAW Robin ngeraskan je arah datang saya Ismail Yamani dipakai selalu karena kan barang-barang pada istiqomah di Mekah Tuan Ibrahim arah soko guru datang ziarah antena ketuanan dalam masjid apa dengan hadis ini inilah uswatun nisa aku nanti paham selaman kita dengan ini
Lanjutan si Ismail bigari hijab dengan tanpa lapis. Nanti bahasa Tuan Guru ni ada kalau Rasul ya, kalau ulama ya Rasulullah. Jadi kan hasil ziyadah inilah uswatun nisa, terus ziyadahnya adalah daripada ulama hadis yang mengatakan bigari hijab, biduni hijab, tanpa lapis. Nah kata-kata tanpa lapis ni lah sih. Kami ulama bahasa biduni hijabnya transition. Anda nak bahasa Ismail asyakakta bil ulama. Tidak ragu-ragu oleh ulama. Tidak ragu-ragu oleh ulama. Nah, ayat ini tentang musafahah kata dengan ini adalah ya berlapis. Berlapis caranya. Karena apa? Karena Allah lebih daripada An-Nisa secara umum kan berarti seolah-olah Rasulullah kecesrian itu ada dalam Islam jadi. Kalian depannya lafaz amun mahsus. Betul mahsusnya adalah biduni hijab. Nah, yang kedua adalah mahsusnya adalah min ghairi zaujati wala auladi. Jadi si namun sedina anak semeton tanpa lapis. Dia masalah musafah. Mana-mana itu Ustaz Ibrahim berbahasa katanya itu ni bahasanya di Al-Maqbulah. Ini Ustaz Muhammad Haji Muhammad itu marah misalnya manok itu nih ulama nu jadi nanti membejaan ulama nu ya jujur karena dalam segi syariat wajib bertaklid ke ulama karena ulama nu adalah termasuk warasatul anbiya dan ulama nu termasuk masih warasatul anbiya la yantiqu anil hawa ndek sembarangan dimuni lamun dia harap ilham dengan disidat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dengan husnuzan kepada para alim ulama kan berbeda-beda wahyu ulama wajib takzim dan mau diikutinya. Nah kecuali namun memang arah perbedaan misalnya lebih meyakinkan atas kebagusan dan ikutinya diikutin sehingga malah sebelumnya tentang azam 2 kali ijtihad daripada Utsman bin Affan diikuti. Ini sebab dalam Islamic Center harus siap mengikuti narasi biasa. Dari Islamic Center terbatas harusnya waktu khutbah 20 menit. Kalau lebih dari 30 menit langsung tegur, cukup 20 menit. Ya ada memang perlu terhadap sanad lah, senderan ada lurus. Jadi apabila darat misalnya si menyimpang daripada kebiasaan, tegur pas sebelum ini, tegur ya ahli dana keliru sih kita sejak makhluk, rubin jangan ni, bukan ni, rubin ni, jangan ni, jadi bingung masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita masalah selama itu selesai mandi jenazah, artinya itu sekedar tukar junjuk doang, dia tunjuk ngosok jenazah apakah sunatan mandi kepada kita sih milu junjuk doang. Memang si memandikan jenazah memang sunatan mandi. Nah kata-kata memandikan jenazah kan arak isi istilahnya terlibat dalam aktivitas mandikan jenazah, tukang baik air, tukang mengelekan air, tukang mosok. Marahkan cara Rasulullah mandi lain. Arak tukang mengelekan si mosok. Nah apabila yakini diri terima di dalam aktivitas memandikan jenazah, berarti sudah tetap sunatan mandi atas niat mandi sunat memandikan jenazah sunat mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang niki masalah wali wali yang keberadaannya di luar daerah otomatis hak perwaliannya sudah tidak ada. Namun karena makin ada kemajuan teknologi, merantan HP dan sebagainya,
ada sebagian ulama memperbolehkan wali tersebut menyerahkan atau mewakilkan kepada siapa yang ia kehendaki melalui hubungan telepon. Dia mewakilkan melalui HP misalnya. Nah, apakah apakah sah perwakilannya itu melalui handphone? Nah, kemudian yang kedua, apakah kemutlakan hukum itu bisa berubah atau ada rukhsahnya dikarenakan ada teknologi sama kini. Mana nih kini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lamun lain ya Gus Dur ya harus dijawab. Kira-kira bau dia pengantinan secara lain. Lamun tuh bau pengantinan secara lain silahkan lakukan wakalah ataupun akad nikah secara online. Ya baca lain Gus Dur. Nah, jadi lamun memang milih melakukan seperti arah sandaran. Arah lah fatwa ulama, terutama sekali dalam majelis ulama atau fatwa daripada ormas-ormas Islam, baik NU Muhammadiyah ataupun ormas lainan, si jadi sandaran. Namun memang arah sandaran silahkan lakukan. Nah, lalu selama nikman arah atau penurut hanya berdasarkan suatu asumsi, misalnya menganggap bahwa ini kan masih tetap bau sampai misalnya, maka tidak maju. Sehingga anti tulen-tulen arah fatwa daripada ulama-ulama secara jama'i adite turun dia, karena memang mulai dalam kitab-kitab kan syarat daripada wakalah itu adalah ayyasihal wakilu ayyasihal muwakilu la ma wakalahu. Syaratnya adalah dengan si berwakil itu masih sah melakukan wakilan. Nah, adapun lamun wali di luar wilayah nikah berarti wali darah hak untuk menikahkan, karena termasuk wali gaib. Al-qadhi waliyu mana walinya. Jadi lamun wali yang hak untuk melakukan barang si wakilan berarti dia berhak untuk mewakilkan. Itu menurut ibarat-ibarat kitab si lain. Nah, terus dalam kaitan apakah teknologi ini adalah merupakan suatu ilah untuk merubah hukum, sehingga karena kemajuan teknologi lalu akan memberikan kemudahan untuk melakukan sesuatu isi lamun memerlukan jawah di yang hak, karena jawah di luar wilayah nikah tidak yang hak. Nah, apakah kalimat di yang hak melakukan sesuatu di luar perwakilan atau wakalah akan berubah dengan kemudahan teknologi. Kemudahan teknologi lain lewat si karena muktamar NU di Makassar, yang masih terbahas masalah ini. Maka sih jadi pertanyaannya, apakah handphone itu sama dengan kitabah atau tidak? Tulisan makanya kan berwakil dia menggunakan tulisan. Ya sih, bahas. Ternyata tidak sama. Kamu tidak sama berarti sementara itu dia dari kagauan. Artinya karena ia termasuk wali gaib, langsung berbeda terhadap hakim, Nah, kemudian dia benar berpindah terhadap hakim, misalnya mungkin arah hal-hal isi menyebabkan hakim dia milih nikahnya. Karena apa? Ya berbadu ini kemudian dia kemudian surat cerai. Sementara keinginan untuk nikah sangatlah keras, sangat keras. Maka harus ikhtiari sampai 3 kali datang ke hakim. Apabila mentok 3 kali, silahkan bertakim. Nah, untuk menetralisir permasalahan, misalnya bro nih, dia berwakil dengan telepon kepada sopo dengan
Keluarga pendik. Nah ia waktu bertakim dia dengan si nerima wakalah dengan jauh. Jadi untuk untuk ihtizar adil khilaf, artinya untuk menghindarkan khilaf. Ia waktu bertakim karena lamun memang alasan masih perlu. Ini menurut hakim dia memilih hakim ketahui ini gara-gara apa dia benar surat cerai atau dia bawa umur kanaknya tidak mungkin. Nah itulah kalau bertakim sehingga baret keinginan daripada dengan tua ada isi bahwa kanaknya harus dikasih dengan alasan yang berakalah, maka ialah termasuk cara undang-undang tersebut untuk al-khuruj minal hilal, keluar daripada hilal. Jadi memang masing-masing kesulitan ya arah jalan keluar, cuma jalan keluar syariah betul-betul beriak sandaran, sehingga dia hanya berdasarkan asumsi-asumsi doang, lalu harus beriak sandaran kuat lah daripada fatwa para ulama. Terakhir, Dewi ini ke Mukarram, belum memberikan instruksi mungkin bahwa itu harus ikuti Rasulullah, yaitu beristighfar, berkasah dan ditambah dengan sholawat. Jadi kan belum menyampaikan bahwa istighfarnya Rasul itu berbeda dari yang belum kan, nah kemudian sholawat itu kan apakah pada kata baca selawat dengan Nabi karena sebuah kitab ini disebutkan kaifa usalli alaihi Rasulullah, bagaimana saya bersalawat dengan Rasulullah, Allahumma shalli Muhammad. Nah dan itu bukan orang dari Nabi sahabat. Nah apa itu mungkin selawat siang aja Rasulullah itu salah. Pertama memang Rasulullah mengatakan Rabbi beri wa tub alayya, ingatkan tawabul ghafur antara berhukum kali 100 kali setiap selesai asar. Adapun dalam bulan Jumat Rasulullah menyambung ia dengan selawat 100 kali. Kemudian apabila berkaitan langsung dengan Rasulullah SAW, maka sulukul adab khairul minal isbah. Artinya menjalani sopan santun lebih bagus daripada mengikut. Sehingga Rasulullah mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mungkin dia mengatakan Allahumma ala Sayyidina Muhammad. Dia dah memperkuatkan diri itulah kan. Nah, misalnya yang pelunggur aran Ahmad Saleh. Ahmad Saleh. Nenek kaji Rahmat Ahmad Saleh. Ahmad Saleh. Aslinya Rahmat Saleh. Nah kemudian sulukul adab ini dia jadi alasan banyak para sahabat, misalnya Ali bin Abi Thalib di suatu waktu menulis suatu kalimat isi menurut Rasulullah SAW keliru. Ada suruh Ali bin Abi Thalib coret. Nah karena menurut Abi Thalib dia sendiri nyoretnya berarti suul adab. Pesuruh Rasulullah menyuruh dia coret nih Ali, dia ikuti si Ali bin Abi Thalib karena apa? Ini ikuti berarti suul adab, artinya suul adab. Nah ya dia suruh Rasulullah nyoret dia jadi suul adab. Sehingga memang kadang-kadang adab ini harus utama ya. Adalah pun istighfar, sebelum kami bila tu kalau yang tahun kabur, ikuti langsung, harap silapasnya Rasulullah. Nah ya termasuk itba dan sulukul adab. Adapun lamunan Allahumma shalli ala Muhammad nanti itba Allahumma shalli ala Muhammad, maka berarti suul adab. Sulukul adab khairul minal itba. Jadi menjalani mengerti lebih bagus daripada mengikut. Kemudian yang dirumus para ulama, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafi'il amrina qurratin Mustafa Maulana Muhammad. Nah adapun ukuran duit misalnya, maka tetap sulukul adab masih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Memang kan malam Jibril kan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Namun selawat Jibril. Ini saja
ya sulukul adab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paling tidak sekali sayyidina. Artinya dia daripada itu Mustafa wa Nurina Maulana. Berapa ukuran lebih? Ukuran lebih. Dari istiqomah. Dari lamun kau coba isi duit dalam istiqomah, maka sangat kita merasa rugi. Namun mana seberasi 110 jangan. Misalnya bos istiqomah jangan sampai kurang daripada 1 selawat. Asar salat Jumat, salat Jumat, asar istiqomah. Nah, kita tidak perlu banyak-banyak. Ada ribuan, lebih ribuan kita berselawat, lebih ribuan. Artinya hati kita merasa sangat rugi. Lamun dia tetap istiqomah. Nyatunu tanda doa berarti adalah itu istiqomah. Namun itu masih akan bijak kemampuan. Nah, ini berarti dia teman istiqomah. Lampau merasa rugi. Apabila kita mengamalkan kurang daripada siwatan Tuhan, berarti Tuhan istiqomah. Masih terus deh, muakabah itu hukum diri. Lamun misalnya biasa selawat 1000, ternyata di sebuah waktu di bawah 1000 situ, hukum jadi 2000. Hukum jadi 2000. Kemudian, ya Allah, karena dengan kadang-kadang 100.000 sih membaca selawat sedikit istiqomah 100.000. 100.000. Baca Qul huwallahu ahad 100.000. Kok itu para 100 kelelahan. Tanian. Kelelahan. Arah dengan doa sampai di desa tidur. Si biasa istiqomah selawat 1000. Menusin tompang apinya balik. Ada dora si wei. Jauh pembeda tahu. Ini itu parko lo balik ke Eropa selapor. Lindur ini. Karena supaya khusus baca. 1000 bilang gitu. Pada orang tua. Dan inilah ya seperti dari kami yang masih bro. Wafi umuridin panzur ilaman paukaka. Lamun dalam urusan agama, ingat lebih atas, nanti lebih tertarik. Wafi umuridina panzur ilaman asfalamin. Namun urusan dunia, bawaan ingat. Namun agamanya, agama. Nah ini masih bro, kita berlatih doang untuk lebih banyak. Karena apa? Kadang-kadang kita ini terkesan memaksakan diri kepada diri, memaksakan diri. Dalam kaki Arab terkesan memaksakan diri, dia dono untuk tanggungan. Kadang-kadang ini terlalu. Kalau memaksakan diri, tanggung misalnya. Padahal teman coba istiqomah. Istiqomah adalah basic akan menjadi suatu keberkatan dari untuk mencari selamat. Istiqomah untuk mencari selamat, dari istiqomah untuk dari keramat, keramat yang jadi hijab dari orang selamat. Alhamdulillah. Lanjut lah, mungkin cara sahabat itu pelajaran para sahabat, para sahabat. Nah, satu nanti kaitan dengan Abu Suja ini kan melakukan selawat dengan Sayyidina. Memang juga salim gitu kan? Pasti salim. Jadi memang kita termasuk menurut kita adalah termasuk bagian daripada su'ul adab. Nah itu kadang-kadang ya tujuan lain. Misalnya kita salah satu contoh antara Mbah Maimun dengan Gus Dur. Mbah Maimun dengan Gus Dur. Mbah Maimun di Gus Dur, Mbah Maimun menampakkan dirinya gap kerja Gus Dur. Lagu ini untuk menutupi akan kebaikan kedua antara Gus Dur di Mbah Maimun, sehingga tutup inilah kebagusan. Maka para dikilah termasuk si kelakuan si para sahabat kadang-kadang pada Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah dia menyimpan secara syar'i, namun Arab sebenarnya secara hakiki, sehingga dengan demikian yang tidak melakukan hal yang